Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 1. We'll make a learning videos about the real number system and the property. Before we start the presentation today, we should solve by praying first. Start to pray. Finish. So here, as a moderator, I will guide the presentation today. So the presentation will explain about the real number system and its property. Before we start the presentation, let me introduce to you all of the members. There is me, Fadia Fisonia, and Lofi Puryanita, and the last Lailatul Ismayati. So the first material is about definition of real numbers. Real numbers are number system that can be written in decimal form. Real numbers include rational number and irrational number. Irrational number is present in ending decimal form, whereas irrational number have no ending but represent decimal representation. Real numbers also be represented as a point of number. Jadi di sini menjelaskan tentang definisi bilangan real. Jadi bilangan real adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Bilangan real termasuk bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional dipresentasikan dalam bentuk desimal akhir, sedangkan bilangan irasional memiliki representasi desimal yang tidak berakhir tetapi berulang. Dan bilangan real juga dapat direpresentasikan sebagai titik pada suatu bilangan. So the next material will be explained by my friend. Okay, the next material is real number operation. For the first one is operation on integrates. For it's a submission or explaining for commutative of a plus b. So sama dengan b plus a for the example. For p plus 3 q sama dengan 3q plus 4p. And the example is 5 plus 3 sama dengan 5 plus 3 sama dengan 8. And next is commutative a plus b plus c sama dengan a plus kurung b plus c sama dengan kurung a plus b kurung tutup plus c. And for the example is 2x plus 3y plus 4z sama dengan 2x plus 3y plus 4z sama dengan 2x plus 3y plus z. And for the example is 3 plus 4 plus 1 sama dengan 3 plus 4 plus 1 sama dengan 3 plus 4 plus 1 sama dengan 8. And B is subtraction, the property of subtraction and its expansion in calculation practice. The following rules are obtained. For the first one is A min B min C sama dengan A min B plus C. And 2 is A min B plus C sama dengan A min B min C. And 3 is A min B min C sama dengan min A plus B plus C. And for the example, simplicity 5, 2A min 3B plus C, min 3, 4B plus 2C, and plus 7A. And the solution is 5, 2A plus min 3B plus C, min 3, 4B plus 2C plus 2A. And as you can see, it's the solution in here. And yeah, so next. And this is for multiplication as commutative A x b sama dengan A x A multi b. For the example is
2ax 3b sama dengan 3b x 2a sama dengan 6ab. And ya, 4x 5 sama dengan 4x 4 sama dengan 20. And for the associative, for the example, it's like a 2y x tb for, I mean like 2y x 4t xp sama dengan 2y x 4t xp. And it's like a number, it's like a 3x4 x6 sama dengan 3x4 x6 sama dengan 72. And for the distributive, it's like for the example 2px3t 5 plus 5 plus 5k sama dengan 6pt plus 10py. And it's like some important multiplication. It's like a min b a plus b sama dengan a2 min 2 in min 2b, and a plus b 2 sama dengan a2 plus ab and plus b2, and a min b sama dengan a2 min 2ab min b2. And for the notes, it's called the inverse multiplication, or while one it's called the identity element. For the division, it's like seperti yang kalian lihat, ini adalah sifat-sifat pembagian, dan a kali b sama dengan c sama dengan a kali b dibagi c, atau a kali b sama dengan a kali b dibagi c. Dan contohnya seperti 2x 5/3 sama dengan 2 kali 5/3. Dan untuk sifat yang kedua adalah a kali b per p kali q sama dengan a per p kali b per q. Dan contohnya seperti 3 kali 2 per 5 kali 7 sama dengan 3 per 5 kali 2/7. Next. Dan yang kedua adalah operasi pada bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan, yang seperti kalian lihat pada penjumlahan kumulatif 1 per A sama dengan 1 per B sama dengan 1 per B plus 1 per A. Dan contohnya seperti setengah P sama tambah 2/3 Q sama dengan 1/3 Q tambah setengah P. Dan contoh yang kedua adalah 1 per 5 tambah 1 per 7 sama dengan 1 per 7 tambah 1 per 5 sama dengan 5 tambah 7 sama dengan 12/35. Dan yang asosiatif adalah 1 per A. Ini adalah rumusan pada asosiatif, dan untuk contohnya seperti di bawah ini, seperti yang bisa kalian lihat. Dan untuk yang pengurangan, selalu saja pada contohnya seperti setengah min 1 per 5 sama dengan 5 min 2 per 10. Dan mohon maaf, ini seharusnya 3 per 10. Dan contoh yang kedua adalah 7 per 8 min 1 per 12 min 2 per 3. Dan ini hasilnya adalah 3 per 24. Oke, next. Dan yang ketiga adalah perkalian. Pada perkalian, langsung saja pada contoh kumulatif, yaitu 1 per 3 kali 1 per 5 sama dengan 1 per 5 kali 1 per 3 sama dengan 1 per 15. Dan untuk contoh yang kedua adalah 3 per 4 kali 2 per 5 sama dengan 2 per 5 kali 3 per 4. Dan hasilnya adalah 6 per 20. Dan pada contoh asosiatif, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah sebagai rumusan, dan contohnya adalah yang pertama setengah kali 1 per 3 kali 1 per 5 sama dengan setengah kali kurung buka 1 per 3 kali 1 per 5 kurung tutup, dan sama dengan adalah setengah kali 1 per 3 tambah 1 per 5. Dan pada pembagian langsung saja pada contohnya, yaitu setengah dibagi 1 per 3 sama dengan setengah. Ini karena pembagian ini jadinya dikali, dan hasilnya adalah 3 per 2. Dan untuk contoh yang kedua adalah 2 per 3 sama dengan 4 per 5 dibagi
2/7 sama dengan 2/3 kali 5/4 sama dengan 2/7. Dan jika dan hasilnya 2/10 dibagi 2/7 dan hasilnya adalah 70/24. Oke, next material will be explained with my friends. Okay, thank you for the opportunity. I will explain material about properties of real numbers. In the first, commutative properties. The commutative property applies to addition and multiplication operation on real numbers. That is, if A and B are real numbers, then A plus B equal B plus A, B equals B, A. Example problem, if 5 and B equal 2, calculate A plus B equal AB equal answer A plus B equal 5 plus 2 equal 7, AB equal 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi yang pertama itu dari sifat bilangan real ada sifat komutatif. Seperti yang teman-teman udah tahu, sifat komutatif itu berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan real, yaitu apabila A dan B adalah bilangan real, A plus B sama dengan B plus A. Jadinya A kali B sama dengan B kali A. Sama saja ya teman-teman. Lalu ada contoh soalnya, yaitu jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, hitunglah A plus B sama dengan berapa, lalu A kali B sama dengan berapa. Jadi jawabannya A plus B sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7, A kali B sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Next yang kedua itu ada associative nature. Uh, The associative property also applies to addition and multiplication operation on real numbers that if A, B, and C are real numbers, then jadi yang kedua itu ada sifat asosiatif. Nah, seperti yang kita udah tahu, sifat asosiatif opsi penjumlahan dan bilangan real, yaitu apabila A, B, dan C adalah bilangan real, maka A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Jadi, itu yang pertama itu A plus B dalam kurung plus C itu sama aja dengan A plus BC. Itu BC-nya dalam kurung. Lalu untuk perkaliannya yaitu A kali B di dalam kurung, lalu kali C sama dengan A kali BC, BC-nya di dalam kurung. Ada contoh soal lagi tentang sifat asosiatif, yaitu jika A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2, hitunglah A plus B kurung plus C sama dengan AB kali C sama dengan berapa. Nah, jadi jawabannya itu A plus B di dalam kurung plus C sama dengan 3 plus 4 plus 2 sama dengan 9, AB kali C sama dengan 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24. Jadi hasil akhirnya 24. Next. Okay, in the third, distributive properties. The distributive properties also applies to addition and multiplication operation on real numbers, i.e. if A, B, and C are real numbers. Nah, jadi yang ketiga itu ada sifat distributif. Jadi sifat distributif ini juga berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian seperti dua sifat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada bilangan real, yaitu apabila ada A, B, dan C adalah bilangan real, maka akan terbentuk seperti eh, rumus yang ada di PPT, yaitu A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Terus
A plus B dalam kurung kali C sama dengan AC kali BC. Jadi ada contoh soalnya juga, yaitu jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4, hitunglah A kali B plus C di dalam kurung sama dengan berapa, lalu hitung juga A plus B kali C sama dengan berapa. Jadi jawabannya itu A kali dalam kurung B plus C sama dengan 2 kali 3 plus 4 sama dengan 14. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu yang A plus B kali C. Jadi A plus B kali C sama dengan 2 plus 3 di dalam kurung kali 4 sama dengan 20. In the for ada nature of identity. The property of identity in real numbers is a certain real number which, when operated with any real number, the result remains the same. In the addition operation, the identity number is 0, while in the multiplication operation, the identity number is a sum. So, contohnya jadi terbentuk A plus 0 sama dengan A, lalu A kali 1 sama dengan A juga, sama ya. Ada contoh soalnya, biar lebih paham, yaitu jika A sama dengan 7, hitunglah A plus 0 sama dengan berapa, lalu A kali 1 sama dengan berapa. Jadi jawabannya A plus 0 sama dengan 7 plus 0, terus sama dengan 7A, itu 7 plus 0 sama dengan 7 ya, lalu A kali 1 sama dengan 7 kali 1 sama dengan 7 juga, sama hasilnya ya. Next. Okay, in the five available in first property, jadi ini inverse property itu ada dua ya, yaitu sifat inverse aditif sama sifat inverse perkalian. Additive inverse property. For every real numbers A, there is a real number min A, so that A plus min A equal 0. Jadi untuk sifat inverse aditif ini, untuk setiap bilangan real A, terdapat bilangan real min A, sehingga A sama dengan A ditambah min A sama dengan 0. Jadi ini kayak dikurangi gitu ya teman-teman. A dikurangi A sama aja. Lah ada contoh soalnya juga tentang sifat inverse adiktif, yaitu tentukan nilai X jika 5 plus X sama dengan 0. Jawabannya X sama dengan min 5. Karena 5 plus min 5 sama dengan 0, maka sifat inverse additif terpenuhi. Yang kedua itu yang poin B, ada sifat inverse perkalian, the inverse property of multiplication. Nah, untuk setiap bilangan real A tidak sama dengan 0, terdapat bilangan real 1 per A, sehingga A dalam kurung 1 per A sama dengan 1. Ada contoh soalnya juga, yaitu tentukan nilai X jika 3X sama dengan 1 per 5. Jawabannya X sama dengan 1 per 5, karena 3 kali 1 per 5 sama dengan 1 per 5, maka sifat inverse perkalian terpenuhi. In the last ada the nature of the zero divisor. Jadi, sifat pembagi nol ini pada bilangan menyatakan bahwa jika suatu bilangan real dibagi oleh bilangan nol, maka hasil pembagiannya adalah tidak terdefinisi atau tidak valid. Dengan kata lain, pembagian oleh nol tidak mungkin dilakukan pada bilangan real. Yaitu ada 4 contoh soal yang sudah kami sediakan, yaitu yang pertama ada, hitunglah nilai dari 5 bagi 0. Nah, jawabannya itu tidak terdefinisi atau tidak valid, karena pembagian oleh 0 tidak mungkin dilakukan pada bilangan 0 juga, pada bilangan real gitu ya. Yang kedua ada contoh soal lagi, jika tidak dengan hitunglah nilai dari A per 0. Jawabannya juga tidak terdefinisi atau tidak valid, karena pembagian oleh 0 tidak mungkin dilakukan pada bilangan real. Yang ketiga, itu ada contoh lagi, yaitu hitunglah nilai dari 0 per 5. Jawabannya adalah 0 per 5 sama dengan 0. Karena apa? Pembagian 0 dengan bilangan real lain selalu menghasilkan nilai 0. Yang terakhir itu ada contoh soal, jika B tidak sama dengan 0, hitunglah nilai dari 0 per B.
Jawaban 0 per B sama dengan 0, karena pembagian 0 dengan bilangan real selalu menghasilkan nilai 0. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. All right, thank you for my partners to explain the material. So that's all from us or from the material. So sorry if there's any increments in the material, there are any mistake of pronunciation of word, and I ask moderator apologies if there are any mistake. So and I hope the material present will be of to use. So that's all from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.